Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik ibu-ibu, pagi ini seperti terlihat tegang sekali. Saya aja tadi baru masuk, baru saya buat soal kok. Ibu tegang-tegang aja, saya dari rumah gak mikir ujian. Ya, kan sudah saya bilang cuma buka buku, buka buletin, kayak tanya Google, kayak tanya apa silahkan gitu. Ting ibu tahu aja gitu ya. Ujiannya ibu-ibu paling santai pokoknya. Mau tanya teman kanan kiri kayak bingung lagi temannya, tanya Google kayak. Mau searching di rumaiso.com juga ada itu fasilitas searchingnya. Gampang. Sudah? 10 soal saja. 10 aja. Nanti 20 ibu pada pingsan nanti. Sudah? Sekarang tulis nomornya dulu sudah. 1 sampai 10 aja. Oh, sudah ada itu ya. Nah, saya kurangi jadi 10 diskon. Siap? Nah, baca doa dulu, doa memohon kemudahan. Allahumma la sahla. Ayo 1 2 3. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Tes. Sudah? Cukup ditulis jawabannya B atau S. 2 huruf saja, Bu. Mau pilih B apa S? Sudah? Siap? Nomor 1. Jadi lihat pernyataan ini benar atau salah. Sudah belajar belum, Bu, tadi malam? Mikir apa ibu-ibu ini? Kalau sudah saya tulis di flyer itu, sudah ada ujian gitu. Ya, terserah, pasrah aja pada Allah, tawakal aja, Bu. 1. Iya, belum tak baca. Mulai aja belum? Sudah suruh pelan. Sudah? Nomor 1. Mengusap telinga termasuk rukun wudhu. Benar atau salah? Mengusap telinga termasuk rukun wudhu. B atau S? Sampun? Ya. Terus nomor 2. Tadi tentang wudhu ya. Jika tidak mendapati haid dan mimpi basah, maka tanda balik adalah dengan patokan umur 15 tahun. Jika tidak mendapati haid dan mimpi basah, maka tanda balik adalah dengan patokan umur 15 tahun. B atau S? Nomor 3. Jika air 2 kullah itu jadi standar air banyak. Ukurannya sekitar 200 liter. Saya ulang, jumlah air 2 kullah itu jadi standar air banyak. Ukurannya sekitar 200 liter. Benar atau salah?
Mililiter gursmene lho Bu. Ya Allah, mililiter. Liter. 200 ml sak botol itu loh. Liter. Nah. Pun. Sudah, terus nomor 4. Mimpi namun tidak keluar mani atau tidak melihat apapun, maka tidak wajib mandi. Mimpi, dia mimpi nih malam-malam ya. Namun ketika bangun tidak keluar mani dan tidak lihat apapun, maka tidak wajib mandi. B atau S? Mau mimpi basah bangun aja nggak basah. Ya, mimpi, ya dia mimpi malam ya. Dia mimpi sesuatu lah, enak pokoknya. Terus tidak keluar mani ketika bangun, tidak lihat apapun. Sudah? Maka tidak wajib mandi. B atau S? Nomor 5. Sudah mandi wajib. Setelah mandi keluar lagi mani, maka tidak wajib mengulangi mandi, cukup berwudu saja. Ya, sudah mandi wajib ya, sudah mandi wajib. Terus setelah mandi keluar mani, maka tidak wajib mengulangi mandi. Ini pernyataan, ini bukan tanya. Maka tidak wajib mengulangi mandi, cukup berwudu saja. Kalau bengong berarti nggak tahu. Kalau baca-baca sudah ada itu. Saya ulang. Sudah mandi wajib. Setelah mandi keluar mani, maka tidak wajib mengulangi mandi tadi, cukup berwudu saja. B atau S? Sudah. Nomor 6. Madhi. Ingat ya kata kalimat saya, madhi. Jika keluar diperintahkan mandi besar, lalu mani demikian pula diperintahkan mandi besar. Saya ulang, madhi jika keluar diperintahkan mandi besar, mani jika keluar diperintahkan juga mandi besar. Atau istilahnya mandi wajib tadi. Ingat ya, madhi terus ada mani. Iya, dua-duanya wajib mandi. Pernyataannya benar atau salah? Sudah. Jangan bengong Bu, biasa saja. Kalau bengong, ya Allah tolonglah saya ya Allah. Nggak usah hitung-hitung benik baju ini. Saya BS zaman jahiliyah itu nanti Bu. Sudah. 7. Perhatikan kalimatnya. Tidur ringan tidak membatalkan wudhu. Tidur berat membatalkan wudhu. Ini pernyataan. Saya nggak nanya. Pernyataan. Tidur ringan membatalkan wudhu. Sedangkan tidur ringan tidak membatalkan wudhu.
Sedangkan tidur berat membatalkan wudhu. Ulang. Tidur ringan tidak membatalkan wudhu. Tidur berat membatalkan wudhu. Sudah. Nomor 8. Orang junub tidak boleh berdiam lama di masjid. Hanya dibolehkan sekadar lewat saja. Orang junub tidak boleh berdiam lama di masjid. Hanya dibolehkan sekadar lewat saja. B atau S? Ingat ya, orang junub. Junub itu beda dengan haid. Saya beritahu lagi, coba lihat tuh. Terus nomor 9. Sekarang tayamum ini. Jika air hanya cukup untuk kebutuhan minum, maka boleh beralih pada tayamum untuk bersuci. Jika air hanya cukup untuk kebutuhan minum, maka boleh beralih pada tayamum untuk bersuci. B atau S? Nomor 10. Najis. Nah, ini tentang najis. Kemarin malahan. Najis ainiyah, seperti kencing dan darah, tidak bisa berubah menjadi suci. Najis ainiyah, seperti kencing dan darah, tidak bisa berubah menjadi suci. B atau S? Sudah? Nggak perlu saya ulang soal kan? Nah, sekarang langsung dengan kanan kiri ditukar. Jujur ya, jangan bilang temannya nanti perbaiki ya. Nah, apa adanya aja, Bu. Jangan janjian, nanti janjian traktir bakso lagi. Langsung sudah? Kanan kiri sudah? Nggak boleh pegang punya sendiri, sudah? Kita koreksi. Sampun? Koreksi nji? Sekarang ulang nomor 1. Mengusap telinga, nomor 1 nji. Mengusap telinga termasuk rukun wudhu. B atau S? S. Yang masuk rukun kepala, telinga nggak masuk rukun. Misalnya ibu cuma mengusap kepala saja sudah sah, telinga sunnah. Kemarin rukun wudhu ada berapa? Ada berapa rukun wudhu? 6. Niat, basuh muka, basuh kedua tangan sampai siku, mengusap kepala, membasuh kaki sampai mata kaki, terus tertib. Telinga nggak disebut di situ. Terus nomor 2. Jika tidak mendapati haid dan mimpi basah, maka tanda balik adalah dengan patokan umur 15 tahun. B atau S? B.
Iya kan? Tanda balik 3, haid, mimpi basah. Kalau 2 ini nggak dapat apa? Umur 15 tahun. Nomor 3, jika jumlah air 2 kullah itu jadi standar air banyak dan ukurannya sekitar 200 liter. Betul nggak? Bak airnya ukuran 1 kali 1 meter kali 1 meter, tinggi 20 cm, diisi air itu jadi 200 liter. Ini ukuran air 2 kullah. Ini jadi standar banyak. Jika najis masuk ke air 2 kullah 200 liter tadi, sulit air tadi terpengaruh najis. Sulit air tadi terpengaruh najis. Kalau sudah 200 liter, namun kalau kurang dari itu, najis masuk, ya, bisa terpengaruh dengan mudah. Itu sudah kita bahas. Nomor 4, mimpi. Sebentar. B atau S? B. Terus nomor 4, mimpi namun tidak keluar mani atau tidak melihat apapun, maka tidak wajib mandi. B atau S? B. Karena nggak keluar apa-apa. Kalau dia itu dalam ketika tidur itu nggak terasa, terus pas bangun itu keluar mani, wajib. Patokannya itu keluar atau tidak? Sini dikatakan tidak keluar di sini. Maka terus dia mimpi, ya, mimpinya nggak pengaruh, maka tidak wajib mandi. Nomor 4 B. Nomor 5, jika keluar mani setelah mandi, mandi besar ya, mandi wajib, maka tidak wajib mengulangi mandi tadi, cukup berwudu saja. B atau S? B. Terus nomor 6, mani jika keluar diperintahkan mandi besar. Mani, ingat ya, madi terus ada apa? Mani jika keluar diperintahkan juga mandi besar. Salah. Yang salah yang mana? Madi. Kalau mani jelas, kalau madi cukup wudu. Mani tidak najis, namun suruh mandi besar. Kalau mandi najis, suruh apa? Berwudu. Jadi apa? S ya. Nomor 6 S. Nomor 7, tidur ringan tidak membatalkan wudu, sedangkan tidur berat membatalkan wudu. B atau S? B. Dia cuma ngantuk aja, kepalanya turun, nggak batal wudu. Kalau dia tidur berat, walaupun duduk gitu ya, tidurnya berat, sudah ngorok gitu, batal wudunya. Terus yang ke-8, nomor 7B ya, 7B. Nomor 8, orang junub tidak boleh berdiam lama di masjid, hanya dibolehkan sekadar lewat saja. B. Nomor 9, jika air hanya cukup untuk kebutuhan minum. Nah, ini ayat cuma untuk minum. Kalau pakai bersuci dia nggak bisa minum, maka boleh beralih pada tayamum untuk bersuci. B atau S? B. Terus nomor 10, najis ainiyah. Ainiyah berarti nampak langsung, seperti kencing dan darah, tidak bisa berubah menjadi suci.
Ibu ngapain darah atau kencing nggak bisa diapa-apain bu, ya gitu-gitu aja. Paling jatuhnya cuma menguap. Namun kalau ada wujudnya kencing, ya nggak bisa berubah untuk apapun itu. Kayak gitu saja. Berarti B. Tulis. Kasih 100 kalau betul semua. Salah satu 90. Salah dua 80. Di bawah 5 tulis lagi, suruh belajar banyak ya. Gampang kok. Sudah. Nah. Yang 100 coba ngacung. Ya. Nanti dicatat bu nama-namanya bu. Catat aja. Nanti ingatkan saya pekan depan insya Allah. Enggak, nanti di panitia terus tulis nama yang dapat 100. Nanti aja habis kajian. Hah? Tadi aja coba yang ngacung aja, tadi sudah berapa ya bu? Enggak apa-apa, dikasih snack aja cukup kok. Nanti minggu depan. Sudah. Nah sekarang buka buku zikir pagi petangnya. Buka zikir paginya, kita mulai dari nomor 9. Dari nomor 9 yang ringkas-ringkas. Dari nomor 9 ya. Ayo saya tuntun diikuti. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Terus yang nomor 10, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama nabiyya. Nomor 11, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits wa aslih li
sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin abadan. Nomor 12, asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa ala millati abina Ibrahima hanifam muslima wa ma kana minal musyrikin. Lompat ke nomor 16. Subhanallahi wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Subhanallahi wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Subhanallahi wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Nomor 17, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Baik. Nanti kalau ada yang lain yang saya nggak sebut itu karena jumlahnya ada yang 10, ada yang 100. Misalnya 100, ibu pun bisa nyicil. Misalnya astagfirullah, ya, dibaca 100 kali. Di sini tulis astagfirullah wa atubu ilaih. Bisa nanti mungkin 50, nanti sisanya lagi 50. Yang penting diingat saja. Nanti kalau yang banyak tadi jenengan bisa hitung pakai jari. Ini lebih afdol daripada pakai biji tasbih. Lebih afdol pakai jari. Jarinya ini tinggal dihitung aja, gampang sekali. Ya pakai ini, kan ada 3 ruas. Ya itu nanti garis-garisnya itu 3 dikalikan 3 kalikan berapa? Bisa diulang sini ini 4. Ya, nanti sampai dapat 33. 33 nanti kalikan 3, dapatnya 100. Ya. Jadi terserah ini mau mulai dari kelingkingnya boleh, mau mulai dari jari telunjuknya boleh. Ini nggak diatur. Ya, sehingga tidak perlu dibahas. Ini saya mau mulai dari jari mana Ustadz? Ini nggak diatur, terserah ibu. Afdolnya dengan tangan kanan, tangan kiri nggak perlu. Ya, karena tangan kiri untuk yang jelek-jelek saja. Yang ini aja untuk zikir berarti dengan tangan kanan. Ya, jadi tangan kanan yang pakai hitung tadi yang 100. Sama kalau mau hitung subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Nah, itu pakai yang kanan juga. Ya, ini salah satu tuntunan kalau kita itu hitung zikir tadi pakai jari. Karena nanti jari ini akan yang jadi saksi pada hari kiamat. Nah, itu zikir pagi kita. Terus 50 doa sampai doa nomor berapa? 13. 13 atau 14? Terakhir 13. Terakhir 12. Saya tambah doa yang baru.
Ini doanya bagus. Nomor 13, bukan nomor 13. Doa meminta panjang umur, banyak harta, dan baiknya amal. Namun panjang umur dan banyak harta ini nanti dikaitkan dalam doa ini, panjang umur dan banyak harta yang penuh berkah. Ya, di sini diminta seperti itu. Saya tuntun ji, diikuti. Allahumma aksir mali. Allahumma aksir mali. Wa waladi. Wa waladi. Wa barik li. Fima a'taitani. Fima a'taitani. Wa atil hayati. Wa atil hayati. Ala ta'atik. Ala ta'atik. Wa ahsin amali. Waghfir li. Allahumma aksir mali. Wa waladi. Wa barik li. Fima a'taitani. Wa atil hayati. Ala ta'atik. Wa ahsin amali. Waghfir li. Ayo diulang serengan. Allahumma aktsir mali wa waladi wa barik li fima a'taitani wa atil hayati ala ta'atik wa ahsin amali waghfirli. Lihat artinya di halaman berikutnya. Ya Allah, perbanyaklah hartaku dan anakku, serta berkahilah karunia yang Engkau berikan kepadaku. Panjangkanlah umurku dalam ketaatan kepadamu. Perbaguslah amalku dan ampunilah dosa-dosaku. Itu disusun dari beberapa hadis, ya. Maka kalimatnya jadi kayak tadi, si Said bin Mu'adh al-Qahtani rangkai seperti itu dari kumpulan beberapa hadis. Cukup nomor 13. Sekarang kembali ke Safinatun Najah. Kalau kita udah nggak bisa punya anak nih. Kalau waladinya? Waladinya biar punya cucu. Iya, biar cepat dapat mantu. Iya, keturunan. Walad itu ke bawah terus. Waladnya anak cucu ke bawah dapat berkah. Kalau anaknya belum nikah, mudah-mudahan segera nikah dengan doa itu. Kalau ibunya belum nikah, wallahu a'lam. Sudah buka yang lembaran ini. Kalau di yang Safinatun Najah nomor 19. Yang terakhir kemarin, Bu. Kalau di buku kita masih di halaman berapa? 23. Masih tentang hadas dan najis, ya. Lihat di halaman depan, najis yang bisa suci. Alladzi yatuhuru minan najasati salasatun. Al-khamru idza takhallalat bin nafsiha. Jildul maitati idza dubigha. Masara hayawanan. Mengenal macam-macam najis. Yang bisa menjadi suci dari najis itu ada 3. Yang bisa menjadi suci dari najis itu ada 3, yaitu 1 homer
atau arak yang berubah dengan sendirinya menjadi cuka. 2. Kulit bangkai jika disamak, bahasa Arabnya dubigha. Dan 3. Najis yang berubah menjadi hewan. Nah, sekarang kita pahami najis dulu. Kemarin sudah kita lihat pengertian najis. Najis ada dua macam. Ada yang ainiyah, hakikiyah, nampak langsung. Contoh kencing dan darah tadi yang seperti dalam soal ujian. Itu tidak akan bisa berubah. Kencingnya tetap kencing, nggak bisa diapa-apain. Yang ada kita cuma hilangkan, dibersihkan. Kalau ada di baju misalnya dicuci, berarti dipindahkan saja, kencingnya lepas dari situ, sehingga bau, rasa atau warnanya itu hilang. Terus yang kedua najis hukumiyah atau maknawiyah, namanya hadas. Hadas ini baru nanti bisa hilang dengan wudhu atau dengan mandi. Kemarin kita bahas kencing dan kotoran manusia, terus kencing hewan dan kotorannya. Kita lihat sekarang macam-macam najis. Nomor 1 sudah ya? Sudah kemarin saya singgung ya? Saya ulang. Kencing itu najis. Di antara dalilnya adalah hadis Arab Badui yang kencing di masjid lalu diperintahkan kencing tersebut disiram dengan air. Kencing tadi disuruh disiram dengan apa? Air. Terus lihat lagi di bawahnya setelah hadis tadi, kotoran manusia juga najis karena lebih jijik dibandingkan kencing. Terus dalam mazhab Syafi'i berlaku pula untuk kencing dan kotoran hewan, dihukumi najis. Baik untuk hewan yang halal dimakan dan yang haram dimakan. Ingat ya, dalam mazhab Syafi'i kotoran hewan apapun itu najis. Ini dalam pendapat yang kita bahas. Namun saya bercatatan di bawahnya. Sedangkan pendapat lainnya menyatakan kotoran hewan yang halal dimakan tidak najis. Berdasarkan hadis berikut ini, lihat. Nabi SAW ditanya mengenai hukum sholat di kandang kambing. Kambing halal dimakan atau haram dimakan? Halal dimakan. Nah, di situ Nabi katakan untuk sholat di kandang kambing, berarti di kandang kambing ada kotorannya. Nabi katakan, "Shallu fiha fa innaha barakatun." Sholatlah di kandang tadi, di dalamnya itu penuh akan mendatangkan keberkahan atau ketenangan. Berkah yang dimaksud maksudnya tenang. Satu teks dengan hadis ini, Nabi ditanya sholat di kandang unta. Nabi katakan di kandang unta itu syaitan. Karena unta itu banyak buat was-was. Nah, salah satu kesimpulan dari hadis ini, karena dibolehkan sholat di kandang kambing, padahal situ tidak lepas dari kotorannya, berarti kotorannya tidak najis. Berarti kita simpulkan, kotoran hewan ada dua macam. Dari hewan yang halal dimakan. Kotorannya hukumnya suci. Suci ya Bu, bukan halal. Beda nggak? Beda. Nanti Ibu pahami halal lagi. Suci. Seperti apa di sini halal dimakan? Ini apa? Hewan yang halal dimakan. Contohnya tadi apa? Kambing, sapi, ayam, gitu. Terus yang kedua, hewan haram dimakan. Kotorannya najis. Kotoran anjing, babi,
cicak, kotoran yang sulit terhindarkan. Dihilangkan saja. Termasuk ma'afu, dimaafkan. Ya, dimaafkan, cuma disingkirkan saja. Kucing, najis enggak? Kotoran kucing najis. Kucing haram dimakan. Berarti satu pembahasan ini nanti terkait dengan masalah kurban. Kurban itu ada sapi, ada kambing. Ya kan? Maka kalau ada kotorannya ketika ada di halaman masjid sekalipun tidak masalah. Dan kotorannya ini mau diolah menjadi pupuk, masalah atau tidak? Tidak masalah juga. Ya, kotorannya mau diubah jadi pupuk, ya, untuk dipakai untuk tanaman, ya tidak ada masalah. Tadi untuk sapi atau kambing. Kambing berapa patungan, Bu? Kambing untuk kurban. Kalau sapi, sapi untuk 7. Boleh nggak kambing itu untuk satu majelis taklim dia niatkan untuk kurban kambing tadi? Boleh atau tidak? Ini urunan 20 orang misalnya, satu kelompok. Terus sudahlah, Bu, kamu yang maju aja, namamu aja, nggak apa-apa, nanti kita bantu 20 ini. Bukan kurban, itu cuma makan daging kambing. Halal nggak? Halal, boleh dimakan. Namun statusnya kurban nggak? Tidak kurban, cuma makan daging kambing. Beda. Iuran dan sekolah sama. Yang di sekolah anak-anak nyumbang berapa iurannya? Pinten, Bu? Berapa urunannya? Sukarela. Iya, pokoknya karena itu urunan banyak orang, bukan satu, maka jadinya anak-anak belajar kurban dan sekaligus makan daging kambing. Urunannya dari siapa? Kepentingannya itu urunannya dari siapa? Bukan kepentingan kasih nama. Kalau kasih nama gampang aja. Pahala makan-makan. Niatnya sodako, cuma dapat pahala sodako, bukan pahala kurban. Kalau uang infak itu kan kita pengajian arisan. J, uang infak, wonten arisan, ada infak situ. Uangnya itu dikumpulkan untuk jadi kurban. Iya, makan-makan, dan kalau itu kasih orang berarti sedekah biasa. Iya, atas nama pengajian, nggak apa-apa. Namun statusnya bukan kurban. Sapi berapa tadi, Bu? Berapa sapi? 7. 7 juga. Ini satu orang, satu gitu. Jadi seperti itu satu orang gitu. Urunannya dari satu ini. Satu kurban tadi yang tadi satu orang itu boleh diwakilkan untuk satu keluarga. Satu keluarga syaratnya apa, Bu? Satu rumah, satu dapur. Karena ada yang satu rumah disekat, ini dapurnya sendiri, ini dapurnya sendiri, ini simbahnya, ini anaknya. Satu rumah, satu dapur, ditanggung nafkah. Satu rumah tadi ditanggung nafkah. Berarti kalau misalnya suami nanti yang kurban Bapak M misalnya, maka dia namakan nanti kurban ini Bapak M sekeluarga. Berarti nanti satu rumah yang ditanggung nafkahnya tadi dapat pahala kurban. Arisan, lotre berarti. Arisan apa? Kurban loh.
Arisan kurban Ji? Sapi apa kambing? Sapi. Misalnya ada 3 kelompok 21 orang. Tiga tahun sekarang dikocok untuk 7 orang keluar, ya, 7 orang keluar, masing-masing misalnya 2,5, 2,5, 2,5, 2,5 gitu Ji. Namun nanti kan diundi, semuanya dapat giliran nggak? Dapat, boleh. Semuanya dapat giliran. Ya utang, tetap utang ya, warisannya utang ya Bu. Hah? Utang untuk kurban boleh atau tidak? Masih boleh. Imam Ahmad dulu itu pernah tentang masalah akikoh. Imam Ahmad bilang tetap laksanakan akikoh walaupun kamu cari utangan, biar syariat akikoh tetap ada. Akikoh sama dengan kurban, boleh. Yang jelas ikut arisan banyak-banyak ya banyak utang. Ya kan? Iya. Niatan. Ji. Tapi biayanya dari suami misalnya, cuma dari suami. Tanpa sebut keluarga pun sudah masuk niat. Iya. Jadi misalnya Bapak Muhammad, sudah Bapak Muhammad aja nggak apa-apa. Itu nggak perlu disebut ketika disembelih, sudah masuk dalam pahala. Adik kakak patungan 1 juta 1 juta tidak bisa. Kambing kan nggak boleh, 2 kambing harusnya, karena urunnya sudah 2. Arisan belum. Sudah dapat arisan belum? Belum. Bisa diwariskan ke anak-anaknya di bawah. Bisa. Ya. Kurban atas nama orang yang telah meninggal dunia, kalau dalam pendapat mazhab Hambali masih boleh. Statusnya adalah sodakotun jariyatun. Sodako jariyah. Pahalanya nyampe pada yang meninggal. Jadi diniatkan misalnya ini almarhum siapa gitu ya, pahalanya nanti nyampe pada yang meninggal. Jadi kan misalnya mampu 2, 1 atas namakan diri jenengan, terus 1-nya nama orang tua, boleh. Orang tua sudah meninggal, pahalanya nyampe sama orang tua. Ya. Gimana itu? Satu rumah enggak? Enggak bisa. Tadi syaratnya ya, 1 rumah, 1 dapur ditanggung nafkah. Iya. Kambing 3 orang. Tahun ini suami, tahun besok istri, kakak beradik. Uangnya siapa yang punya? Urunan gitu, kayak arisan gitu. Boleh, berarti statusnya kayak arisan tadi. Suami, tahun besok istri. Uangnya dari siapa? Ya sudah, namakan suami saja. 1 kambing untuk 1 keluarga boleh. 1/7 sapi untuk 1 keluarga boleh. Nah, sekarang nomor 2. Darah yang mengalir. Darah yang mengalir ini masuk najis. Dalilnya diantaranya adalah kulla ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amu illa ayyakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzir fa innahu rijsun. Katakanlah, tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai
atau darah yang mengalir, atau daging babi, karena semuanya itu rijsun, kotor. Imam Ibnu Jarir At-Tabari menyatakan bahwa yang dimaksudkan rijsun di sini adalah najis dan kotor. Apa sih yang disebutkan dalam ayat? Ada apa? Bangkai, terus darah yang mengalir, terus daging babi. Ini semuanya najis. Bangkai nanti kita bahas, darah yang mengalir yang kita bahas saat ini, daging babi juga sudah dihukumi najis. Dulu itu biasanya kalau habis nyembelih, darahnya itu dikumpulkan, dijadikan apa ibu? Apa bu? Ya sering di Jogja sini. Iya kan? Ada. Nggak boleh masuk dalam sini. Suatu yang najis nggak boleh dimakan. Mau dia ubah bentuk bagaimanapun tadi, najis ini tidak bisa berubah. Itu tetap dikumpul. Kalau di desa masih sering. Kambing disembelih, ayam disembelih, darahnya dikumpulkan lagi, diolah lagi jadi masakan. Nggak boleh. Terus dari Asma radhiyallahu anha, ia berkata, "Ja'at imra'atun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat ihdana yusibu saubaha min damil haidati. Kaifa tasna'u bihi?" Qal tahussuhu summa takrusu bil ma' summa tanhaduhu summa tusalli fihi. Seorang perempuan datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, pakaian salah seorang dari kami, berarti wanita, terkena darah haid. Apa yang harus ia lakukan? Beliau menjawab, keriklah darah itu terlebih dahulu, kemudian bilaslah dengan air, kemudian cucilah ia, setelah itu engkau boleh memakainya untuk sholat. Tadi coba lihat, bekas darah haid ada di pakaian. Suruh apa? Bilas dengan air sampai darah tersebut itu hilang, kemudian cucilah, lantas setelah itu engkau boleh memakainya untuk sholat. Walaupun nanti ada bekas darah sedikit warna di situ, Bu, karena sulit hilang. Misalnya, asalnya di sini ingin dibahas dari hadis ini karena disuruh cuci, maka asalnya darah tersebut apa? Najis. Maka darah haid najis, maka para ulama hukumi untuk darah yang lainnya juga dari manusia. Dihukumi sama juga dengan ini. Tidak ada bedanya. Imam Bukhari membawakan hadis di atas dalam bab mencuci darah. Imam Nawawi juga membuat judul untuk hadis di atas, bab najisnya darah dan cara mencucinya. Walaupun penyebutan hadis tersebut membicarakan tentang darah haid, namun semua darah itu sama. Tidak dibedakan darah yang satu dan darah yang lainnya, juga tidak dibedakan dari mana darah itu keluar. Kecuali nanti ya, nanti saya akan tambah satu poin di buletin berikutnya. Nanti ada darah yang dimaafkan, Bu. Darah yang jumlahnya sedikit. Termasuk juga darah yang dimaafkan itu darah yang masih ikut dalam daging setelah disembelih. Besok ibu dapat daging kurban, itu masih ada sisa darah yang lengket di situ loh, Bu. Iya kan? Darah itu dimaafkan karena dia tidak berdiri sendiri. Itu bukan darah yang tadi saya bilang ditampung, itu bukan. Ikutan dari daging. Itu sudah dicuci sebenarnya. Ibu cuci juga sudah itu. Itu tidak masalah. Darah ikutan ini tidak masalah. Tidak masuk darah yang mengalir di sini. Maka itu darah yang ma'fu, darah yang dimaafkan. Tidak dihukumi najis. Nanti ada pembahasannya. Adapun darah yang sedikit yang tidak mengalir tetap najis namun dimaafkan. Nah, dimaafkan karena jumlahnya apa? Sedikit. Terus hati dan limpa termasuk darah yang dikecualikan najisnya. Ibu makan daging itu ada bagian hati, ada bagian limpa ya, maka itu dimaafkan. Ini masih dibolehkan. Dalilnya ini, dalilnya adalah hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uhilat lana maitatani wa damani fa ammal maitatani
fal hutu wal jaradu wa ammad dammani fal kabidu wattihalu. Dihalalkan bagi kami 2 bangkai dan 2 darah. Adapun 2 bangkai tersebut adalah ikan dan belalang. Ikan dan belalang, Bu, bangkainya saja halal. Mau mati bagaimanapun terserah. Ya, ikan misalnya ada kan dengan cara disetrum, ada kan, Bu? Ada kan? Sah-sah saja. Nggak usah dipikir prosesnya, Bu. Pikir jadinya saja. Ibu nggak usah mikir-mikir, wah itu kejam sekali. Dia ditemukan mengapung aja, Bu, di dalam kolam gitu ya. Ibu ambil itu, digoreng itu, halal, Bu. Dan ikan nggak usah diurus cara nyembeli, itu nggak usah diurus ikan itu. Lele dipatahkan lehernya itu gimana cara yang syar'i gitu. Wah, nggak usah mikir-mikir kayak gitu, Bu. Ibu ambil lele langsung krek, sudah halal itu sudah. Ayam beda. Ikan, Bu, ikan. Ya, paham ikan ya, Bu ya? Ikan ibu nggak usah mikir cara matinya. Matinya dengan cara apapun gimana hukumnya? Halal. Jadi ada yang tanya, Ustadz iklannya disetrum gimana? Mau disetrum kek, mau dipatahin lehernya kek, ya, mau diapain lagi, Bu? Ibu langsung ini ambil hidup-hidup misalnya, langsung digoreng misalnya. Wah, itu biasa-biasa saja. Itu nggak masalah, Bu. Untuk ikan itu nggak ada masalah. Belalang juga, walang juga demikian. Ya. Terus 2 bangkai juga di sini, sedangkan 2 darah tersebut adalah hati dan limpa. Nah, kesimpulannya berarti darah yang mengalir itu najis. Kecuali ini tadi ya, ini yang pengecualian. Berarti kita simpulkan, nanti ketika kurban itu berhadapan dengan darah, Bu, terutama yang nyembelih. Ya, maka dia perlu hati-hati atau waspada dengan darah yang mengalir tadi ketika menyembelih. Ini kalau sudah ada pakaian misalnya celananya atau bajunya itu terkena darah tadi, hati-hati kalau dipakai sholat. Ibu lihat kalau suami punya kayak gitu misalnya pakai, itu ganti pakaiannya, nggak boleh. Kecuali sudah dalam keadaan ini dia sudah lihat, dia sudah cek ini, nggak ada apa-apa kok, terus pakai sholat. Selesai sholat ternyata dicek ulang lagi, waduh ternyata ada 1 tetes ini saya lupa tadi untuk dibersihkan. Baru tahu setelah sholat. Sebelum sholat sudah yakin nggak ada apa-apa. Setelah sholat baru dicek tadi ternyata ada darah. Nah, najis yang ditemukan setelah kita itu sholat ini tidak membuat sholat kita jadi batal. Sholatnya sah. Yang penting sudah berusaha tadi ketika awal itu sudah diperiksa baju tadi. Pernah kejadian itu saya ketika sholat dulu, saya mandikan jenazah yang ini kecelakaan. Jenazah tersebut ada anak muda, anak SMA, mati kecelakaan, terus sholatnya ya harus tetap dimandikan juga dengan darah-darah yang sisa tadi. Saya sholat, ya biasa saya lihat pakaian nggak ada najis apa-apa gitu. Setelah sholat baru ketahuan. Padahal tadi saya sudah minta untuk ganti baju juga. Namun mungkin ada sesuatu yang terkena juga pada pakaian. Habis sholat baru saya tahu itu. Ya sudah, sholat tetap sah. Karena sudah selesai sholat. Karena saya sudah minta untuk diganti juga pakaiannya. Nah itu contoh. Kalau sudah ketahuan, baru ketahuan setelah sholat tidak mencacati sholat. Sholatnya tetap sah. Namun kalau baru tahu, kalau dia tahunya itu sebelum sholat, wajib membersihkan najis tadi. Terus yang ketiga bangkai. Yang dimaksud bangkai adalah yang disembelih dengan tidak syar'i. Yang disembelih untuk berhala. Ya sembelih ya. Berarti daging di sini bentuknya. Hewan sembelihan. Yang disembelih untuk selain Allah. Yang disebut nama selain Allah, untuk sedekahan, untuk sesaji, untuk larung misalnya.
Hal ini berdasarkan firman Allah, hurimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bi. Diharamkan bagimu memakan bangkai, terus darah, terus daging babi, terus daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah. Ini statusnya bangkai semua yang disebut di sini. Contoh, misalnya kalau di desa ini sering nih, ada biasanya dijadikan sedekahan, ditaruh itu di pojok-pojok desa. Ini biasa ada ketika acara rasulan atau bersih desa. Boleh nggak itu dimakan? Boleh nggak? Kalau dalam ayat tekstualnya cuma yang dilarang yang sembelihan. Kalau situ ada gedang, ada pisang, yang lain-lain boleh dimakan. Itu biasa anak-anak pada nyolong itu. Tiba-tiba itu hilang gitu. Nah, kalau dia dapat itu, yang ini nggak masalah. Yang nggak boleh apa? Kalau berupa daging sembelihan. Dalilnya jelas. Terus sebab diharamkannya adalah karena najisnya bangkai. Jadi ingat ya, bangkai itu najis. Namun rambut dan bulu bangkai juga dihukumi najis juga sama. Begitu pula untuk susu yang ada di ambing kambing yang bangkai. Kambingnya mati. Ini betina. Masih menyusui. Susunya masih ada. Ya, susunya masih ada, Bu, di situ. Diperas itu susunya itu tadi, boleh diminum nggak? Dihukumi najis sebagaimana kambing tadi yang mati juga dalam keadaan bangkai. Maka yang ada dalam ambing susunya dihukumi najis, sebagaimana kambingnya juga yang bangkai tadi, yang mati begitu saja dihukumi najis. Yang dikecualikan dari bangkai yang najis adalah bangkai manusia dan bagian-bagiannya. Bangkai manusia itu suci. Dalilnya berdasarkan ayat, walaqad karramna bani adam wa hamalnahum fil barri wal bahr. Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkat mereka di daratan dan di lautan. Yang dimaksudkan dengan dimuliakan di sini adalah hukum akan sucinya tubuh manusia, baik muslim maupun kafir, baik saat hidup maupun saat mati. Kemudian dalam hadis yang lainnya lagi didukung lagi, Nabi SAW berkata kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, innal mu'mina la yanjus. Sesungguhnya mukmin itu tidak najis. Ini kejadiannya, Bu. Abu Hurairah ini ketemu dengan Nabi. Namun Abu Hurairah dalam keadaan junub. Dia junub masih jalan-jalan, gak segera mandi. Kemudian karena ketemu Nabi di depan sana, aduh Nabi, ya Allah, nanti ketahuan saya junub ini bagaimana? Akhirnya dia muter jalan, cari jalan lain, karena saking malunya. Coba lihat, ketemu Rasul, padahal junub kan keadaannya, Rasul pun nggak tahu kan. Namun saking hormati Rasul juga, dia ambil cari jalan lain. Terus Rasulullah sudah lihat Abu Hurairah itu, terus ketemu dia. Ya Abu Hurairah, kenapa kamu tadi menghindar dari saya? Saya dalam keadaan junub wahai Rasulullah. Nah, baru kayak hadis ini disebut, innal mu'mina la yanjus. Mukmin itu tidak najis. Kamu nggak najis. Itu cuma keadaanmu saja yang lagi junub. Cuma cukup mandi saja. Kalau ketemu dengan Rasul, salaman juga dengan Rasul, sebenarnya tidak ada masalah. Terus yang dikecualikan dari bangkai yang najis adalah bangkai ikan dan semua hewan yang asalnya hidup di air. Begitu pula bangkai belalang. Belalang juga tadi proses matinya Ibu nggak usah tanya. Ya. Kalau ikan, Bu, semua hewan yang hidup di air, asalnya di air itu halal. Selain namanya ikan, apalagi? Apa, Bu? Udang kalau hidup di air terus halal. Apalagi? Termasuk ikan yang bertaring, nggak usah takut. Halal, Bu. Hah? Belut halal. Semua yang asalnya hidup di air. Kalau kodok beda lagi. Kodok kata ini hewan yang Nabi sebut dalam hadis tersendiri haram.
Anjing laut seandainya ibu dapat itu halal. Asalnya hidup di air. Kepiting, dua alam sekarang. Ini berbeda, Bu. Itu dua alam kan? Nah, hewan dua alam yang haram itu cuma satu saja tadi, kodok tadi. Yang lainnya boleh. Tambah satu lagi menurut sebagian ulama buaya. Mayoritas ulama mengatakan buaya itu haram untuk dimakan. Terus lanjut lagi. Begitu pula yang tidak termasuk bangkai najis adalah bangkai hewan yang darahnya tidak mengalir. Ingat ya, bangkai hewan yang darahnya tidak mengalir. Contoh, lalat. Lalat ini jatuh ke minuman, tidak membuat minuman itu jadi najis. Karena Nabi SAW sebutkan untuk lalat, kalau lalat jatuh di minuman salah seorang di antara kalian, celupkan lalat tadi, angkat itu lalat, ya, terserah ini mau lanjut minum atau tidak. Saya nggak bahas ibu mau minum atau enggak ini. Saya lagi bahas lalat tadi dicelupkan, terus disuruh angkat. Di bagian satu sayapnya itu ada racun, di bagian yang lain itu ada penawarnya, kata Nabi. Imani saja. Tanda disuruh celup, lalat tadi tidak najis. Ngapain Nabi SAW suruh main-main dengan najis, celupkan terus angkat lagi coba? Berarti enggak najis. Contoh lagi nyamuk. Nyamuk mati di tangan, Bu, enggak najis. Terus kutu dan kumbang yang mati, itu kutu apa? Kutu rambut iwana ya, Bu. Ada. Saya sudah. Tambah bagus. Ih, baru tahu nanti Bu dibahas nanti. Nggak jadi lanjut bahas ini gara-gara ini. Contoh lainnya lagi adalah ulat yang muncul dari makanan seperti ulat pada buah-buahan. Ulat tersebut tidak menajiskan makanan. Ingat ya, tidak menajiskan makanan. Dapat dalam buah misalnya ada ulat, terus ulat ini keluar, makanan ini bisa dimakan enggak? Tidak menajiskan buah tadi. Ulat jati, laron, dan semacam itu. Ini makanan gunung kidul semuanya jenengan sebut itu. Boleh-boleh saja, Bu. Nggak ada masalah. Laron, terus apa lagi? Ulat jati, ungkrung. Boleh. Itu mahal banget loh, Bu, itu. Itu musimnya nanti sebentar lagi itu. Kalau mau datang musim hujan itu baru keluar semua itu. Sampai pengajian saya itu berkurang gara-gara orang cari ungkrung tadi. Kan kalah pamor, kalah duit tadi ini. Karena itu jadi duit untuk mereka. Jadi nanti kalau pergi ke pantai ada tiba-tiba orang nongkrong di bawah pohon jati, itu ngapain itu? Itu lagi cari ungkrung. Nanti coba-cobalah kapan-kapan. Saya nggak mau sampai saat ini, tapi saya masih anggap boleh-boleh saja untuk dimakan. Sudah cukup sampai di situ. Nanti bahasan sebagian saya bahas pertemuan berikut dengan buletin yang baru juga. Buletinnya yang ini jangan lupa dibawa besok. Bagaimana hukum jual beli kotoran? Dirinci tadi. Kotoran yang suci boleh untuk dijual berarti. Kotoran yang najis berarti tidak boleh untuk dijual. Begitu. Ustadz, jika ada darah haid masih nempel di spray, sudah dicuci tapi masih ada bekas darahnya, dimaafkan, tidak masalah. Kalau daging ayam beli di pasar atau daging sapi tidak tahu penyembelihan hukumnya, hukumnya bagaimana? Ibu, ini di Jogja ini, Bu, ini mayoritas nih muslim, Bu. Maka untuk daging yang dijual itu nggak usah khawatir. Ibu nggak usah tahu seluk beluknya gimana, apalagi tahu orang yang jual gitu. Nggak usah tanya motongnya dulu, Bu. Orang yang jual saja, patokannya orang yang jual. Oh, ini ibu yang jual ini jilbaban misalnya. Oh, bapak yang jual ini saya tahu kok dia itu biasanya ke masjid. Asalnya dagingnya yang dijual halal.
Jadi nggak usah ragu-ragu. Kalau ibu masih ragu, Nabi SAW pernah sarankan pada sahabat, mereka masih ragu tentang daging yang diberi orang lain. Nabi katakan, makan itu sebelumnya kamu baca bismillah. Itu daging asalnya di sini loh bu. Maka ketika ibu makan daging apapun sudah masuk, apalagi dalam warung, nggak usah tanya-tanya macam-macam, makan aja. Ibu nggak usah tanya ini, Mbak. Coba tanya sama majikannya itu beli di mana biar saya tahu. Waduh, ibu terlalu merepotkan diri dalam hal ini. Kayak nggak ada kerjaan lain aja loh bu. Itu sampai ada orang punya prinsip kayak gini sampai dia nggak jadi makan coba. Saya bilang, aduh bu, terlalu repot ngurus kayak begitu. Jadi nggak usah ditanya, datang gitu ke warung mana terus makan aja. Kecuali kalau ibu ada di negara atau di daerah yang di situ ya mayoritas bukan muslim, bukan ahli kitab. Contoh di mana? Di Indonesia ada. Contoh di mana bu? Nah, ibu di Bali itu lebih ibu waspada daripada ketika ibu di Jawa. Itu lebih hati-hati. Ya, datang ke warung, lihat dulu warungnya, oh ini muslim punya apa bukan gitu. Nah ibu hati-hatinya di situ. Ya, kalau ibu ke Bali. Namun kalau ke daerah yang ini kayak tempat kita ini, santai aja, makan aja. Tadi kan gerhana bulan terjadinya sebelum fajar, iya. Tapi di masjid kami melaksanakan sholat gerhananya setelah sholat subuh. Bagaimana hukumnya? Tadi saya laksanakan sholat gerhana setelah subuh juga. Tadi subuh saya itu jam 5 kurang 10, terus sholat subuh, selesai jam 5 lewat 5, habis itu baru saya sholat gerhana. Masih ada gerhananya itu. Gerhananya nampak sekali tadi. Karena sekarang kan nggak musim hujan, jadi nggak tertutup awan. Ya, jadi boleh sholat gerhana, karena sholat gerhana itu sholat yang punya sebab, boleh dilakukan setelah sholat subuh. Dengan alasan karena punya sebab. Dalam mazhab Syafi'i masih boleh seperti itu. Ini ada yang nanya, saya baru naik jadi pembina atau musyrifah. Salah satu pembiasaan di asrama adalah zikir bersama. Bolehkah zikir bersama dengan alasan untuk pembelajaran? Zikir ini suaranya dikeraskan, bacanya belum sesuai sunnah, ada tuntunan zikir dipajang di depan soft sholat. Saya takut jadi dosa jariah. Kalau tujuannya untuk pengajaran boleh. Saya biasanya kalau sholat itu, kalau dengan anak-anak TPA, saya baca zikir keras. Karena ini anak-anak biar hafal semuanya. Jadi habis sholat langsung saya keraskan zikir. Saya tuntun bukan baca bareng-bareng. Tuntun nanti mereka ikuti. Saya baca astagfirullah, mereka astagfirullah, 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 astagfirullah gitu. Kadang ibu juga bisa ngajarkan pada anak kayak tadi. Ya, jadi dikeraskan untuk ngajarkan supaya bisa. Karena kalau nggak kayak begini mereka nggak bisa, terutama anak-anak itu misalnya. Jadi kalau memang tujuannya pengajaran masih boleh. Ustadz, amalan zikir agar secepatnya bisa melunasi utang sebagai modal bisnis. Nanti buka di sini bu, sudah ada. Cari sendiri nomornya. Sudah ada di sini. Ada 3 doa. Ibu amalkan terus, nanti mudah-mudahan Allah lapangkan rezeki. Jika kurban atas nama keluarga Pak Heru, apakah putranya sudah meninggal, apakah dapat pahala? Jika putranya dulu itu memang satu rumah dengannya, terus ini diniatkan untuk satu keluarga yang sudah meninggal juga tetap dapat pahala. Imam Asy-Syaukani itu katakan yang hidup dan yang meninggal dapat pahala, walaupun nanti jumlahnya ini sampai 100 anggota itu dalam rumah, boleh dapat pahala. Tanpa diniatkan pun ya, saat itu sudah masuk dalam keluarga, dapat pahala di situ. Bagaimana hukum daging yang dijual di supermarket? Karena biasanya dagingnya daging impor. Kalau mau tanya saja cuma tanya, ini asal negaranya mana? Ya, kalau asal negaranya India apa kebanyakannya? Hindu kan? Oh, berarti tinggalkan. Namun kalau asal negaranya dari ahli kitab, nasi ahli kitab gitu, Australia, asalnya itu ahli kitab. Ada stempel MUI-nya, sudah kalau begitu. Sah-sah saja. Apa hukumnya seorang suami yang membiarkan istrinya kerja di panti pijat?
Suaminya yang saya mau ceramahi ya suaminya. Nggak boleh. Afdolnya kurban diatasnamakan orang yang masih hidup atau langsung diatasnamakan ortu yang sudah meninggal. Kalau ortu memang dulu satu rumah, maka cukup dengan orang yang hidup saja diatasnamakan. Maka ortu nanti masuk dalam pahala. Namun kalau tidak demikian, maka boleh atasnamakan orang yang sudah meninggal dunia, apalagi kalau jenengan mampu berkurban lebih daripada 2. Berlakukah ruqyah bagi orang-orang yang mempunyai simpanan keris atau benda-benda pusaka? Apa yang harus dilakukan untuk menghilangkan gangguan atau penyakit atas benda-benda tadi? Pertama bukan di ruqyah dulu, pertama itu perbaiki keyakinan akidah dulu, Bu. Ibu punya keyakinan akidah yang salah, masih punya keyakinan terhadap kesaktian sesuatu, ini punya pengaruh untuk kemaslahatan saya, untuk keselamatan saya misalnya, dihapus dulu, Bu. Kalau keyakinan ini nggak dihapus, sama saja mau ruqyah bolak-balik tetap juga nanti punya keinginan kayak gitu. Maka ini dihapus dulu, baru nanti bisa ruqyah untuk orang, bukan untuk benda. Benda nggak bisa diruqyah, Bu. Mau diruqyah nggak punya pengaruh. Orangnya, siapa tahu ada pengaruh untuk orang tadi. Jika memiliki uang pas untuk membayar utang, lebih utang bayar utang atau berkurban dulu? Tergantung. Utangnya jatuh tempo nggak? Kalau utangnya jatuh tempo saat itu juga, terus bertabrakan dengan kurban, maka utang dulu. Namun kalau tidak, maka kurban lebih dahulu. Nanti mudah-mudahan dengan berkurban rizkinya dilapangkan lagi. Apakah beda doa iftitah sholat wajib dan sunnah? Kalau beda, apakah boleh dibaca sama? Boleh dibaca sama, Bu. Yang wajib ibu pakai untuk yang sunnah. Namun bagusnya doa iftitah itu beda-beda. Untuk yang wajib ada, untuk yang sunnah ada. Namun kalau nggak bisa hafal, ya sudah, apa adanya saja. Apakah boleh berkurban dengan kambing betina? Boleh dan sah. Soalnya tahun kemarin di wilayah anak ada orang yang berkurban dengan betina, sah, Bu. Dan biasanya lebih murah harganya. Boleh. Ustaz mau tanya masalah kurban. Kalau suaminya punya istri lebih dari satu, bagaimana hukumnya tentang kurban untuk satu rumah? Kalau istrinya beda rumah berarti apa? Istri pertama sendiri kurbannya, istri kedua sendiri. Setiap hari anjing tetangga masuk pagar rumah dan buang air besar di rumput. Kena siram air bersatu dengan rumput atau tanah. Apakah boleh lewat menginjak ke rumput tersebut padahal pasti ada najis? Makanya yang pertama, hati-hati dengan anjing seperti ini, tutup rapat-rapat ini pagar rumah. Terus yang kedua, kalau ada cukup disiram saja sampai nanti tidak nampak lagi najis atau baunya itu hilang. Cukup seperti itu. Bagaimana hukum memotong rambut, kuku, dan keramas ketika haid? Boleh. Yang jadi pantangan itu kalau kurban, Bu, kaitannya malahan. Bu, nanti kalau ada yang sudah niatan kurban ya, besok masuk 1 Dzulhijjah. 1 Dzulhijjah tidak boleh. Ini berarti berlaku untuk yang punya uang, untuk urunan. Istri nggak masuk, suami, anak-anak nggak masuk. Berarti kalau suami, berarti suami yang masuk. Yaitu apa? Tidak boleh motong kuku, tidak boleh motong rambut, rambut kepala maupun rambut yang lainnya, sampai nanti hewan kurbannya disembelih. Sampai hewan kurbannya itu disembelih. Hukumnya kalau terjadi pun dia potong, tidak membuat kurbannya jadi masalah. Namun ini perintah yang disunahkan. Jadi tetap dijadikan sebagai pantangan. Ilmu apa, awal apa yang harus diberikan kepada putri yang mendapati haid pertama? Jelaskan masalah hukum saja, dia tidak boleh apa, tidak boleh apa, tidak boleh apa gitu. Ya, kaitannya dengan itu. Apa maksud unta menghadirkan kegelisahan? Unta kalau sholat di kandangnya membuat tidak tenang, Bu. Tidak tenang. Ada was-was tuh dia, gangguan dari suaranya gitu, membuat orang yang sholat di situ jadi tidak bisa khusyuk. Hukum rambut wanita rontok apa diperlukan? Sama seperti kalau ia belum rontok rambutnya, harus ditutupi atau dikubur saat dibuang. Sudah rontok, Bu, tidak kena hukum apa-apa. Ada yang lihat rambut rontok ini juga tidak kena dosa. Rambut ini pun sebagian itu ada yang punya keyakinan dikumpulkan lagi nanti dimandikan dengan wanita ini ketika suci dari haid, juga tidak ada tuntunan.
Satu keluarga terdiri ayah, ibu, anak, masing-masing sudah bekerja, punya penghasilan. Apakah semua wajib berkurban atau cukup satu kurban untuk sekeluarga? Kalau kurbannya lebih banyak lebih bagus. Ayahnya sendiri, ibunya sendiri, anaknya sendiri. Apakah boleh makan codot untuk kesehatan? Codot tadi kata tadi kan? Apa tadi? Oh, lawa. Itu secara hukum itu ada hadis tersendiri, Bu. Nggak boleh dimakan. Walaupun tujuannya obat nggak boleh. Sama dengan tadi saya sebutkan kata tadi, itu tujuannya obat yang ditanyakan pada Nabi. Nabi katakan nggak boleh kata itu dibunuh. Maka untuk codot atau kelawar ini tidak boleh. Tas yang terbuat dari hewan haram, contoh ular, buaya, biarpun sudah disamak, apakah masih dihukumi najis? Najis, tidak boleh. Tas atau yang lainnya dari kulit sapi boleh. Hah? Kulit ikan pari. Jadi apa? Tas. Dompet tas boleh. Jika kita sudah berniat puasa sunnah tapi ketika sholat subuh suami mengajak hubungan, kita harus bagaimana, Ustadz? Manut saja sama suami. Berarti batal. Zikir pagi petang yang ada sholawat Nabi di buku karya Syekh Al-Qotoni, bagaimana ya Ustadz? Secara hukum hadisnya dhaif, walaupun ada di buku Syekh Al-Qotoni. Makanya saya tidak masukkan dalam buku zikir yang saya susun. Salah satu orang yang berhak menerima zakat adalah orang yang terlilit utang. Jika orang yang terlilit utang itu orang tua kita, orang tua kita tidak boleh dikasih zakat. Orang tua hanya boleh dikasih nafkah. Berarti anak bantu orang tua untuk lunasi utang. Jika pelaku riba rajin ibadah, sedekah, dan hidupnya tidak pernah dapat musibah, istidraj. Istidraj itu dikasih nikmat, ya, dikasih enak terus, padahal dia lagi bermaksiat pada Allah. Itu. Jadi jangan anggap itu suatu kenikmatan, bukan. Olahan ingkung ayam untuk sedekahan, apakah juga termasuk bangkai? Saya tanya, sedekahannya ini bentuknya apa, Bu? Kalau sedekahannya ini bentuknya ada selamatan sesuatu, ya, ini tidak termasuk. Yang masalah itu kalau untuk sedekahan untuk selain Allah, sesaji langsung pada selain Allah ini, untuk kayu besar, batu besar, untuk larung di laut begitu, untuk penguasa laut, nah itu baru bermasalah. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang kita bahas untuk pagi hari ini. Mudah-mudahan manfaat. Insya Allah kita akan ketemu lagi kapan? Ini sudah Rabu ketiga, berarti Rabu pertama lagi, ya kan? Ya. Insya Allah kita ketemu Rabu pertama lagi. Demikian, mudah-mudahan manfaat. Tadi ada pengumuman apa tadi? Kurbannya. Kurbannya itu di daerah Gading, di belakang bandara yang ada di Wonosari. Wonosari itu punya bandara kecil. Nah, di belakang itu, Bu, itu daerah kristenisasi. Beberapa dusun di situ itu masih kristenisasinya rawan sekali, ada gereja besar juga di situ. Terutama di Gading 8, 9, 10 setahu saya. Saya biasanya ngisi di Gading 9. Yang ini mau diadakan di Gading 10. Ya, Gading 10. Ya, gambaran daerahnya seperti itu. Jadi kalau Ibu lihat di jalan besar itu tidak kelihatan, dia masuk ke dalam. Kalau dari Jogja ini lewat sebelah kiri di belakang bandara. Nah, itu baru daerah namanya Gading-Gading yang angka-angka besar 8, 9, 10, paling besar itu 10 tadi. Nah, itu yang daerah masuk daerah rawan. Jika ada yang mau berkurban, bisa di situ dan nanti saksikan langsung ketika hari tasyrik ketiga. Hari tasyrik ketiga. Misalnya Idul Adha jatuh hari Ahad, berarti nanti Senin, Selasa, Rebu. Ya, hari Rebunya itu untuk ya kurban di sana. Nah, demikian infonya. Nanti info selanjutnya untuk kurban nanti bisa hubungi panitia, ada kambing maupun ada sapi. Itu di antara problem di Gunung Kidul. Ada lagi problem yang lainnya, itu dulu itu ada beberapa tempat di Gunung Kidul itu agamanya strip. Tahu strip, Bu?
KTP kan jenengan ada agama toh. Dari dulu tuh mereka nggak mau isi agama, isinya strip. Itu agama strip namanya. Itu dulu itu aliran kepercayaan sebenarnya, namun nggak mau terus juga aliran kepercayaan. Ya, itu di daerah kemarin saya ke Giri Subo, terus itu di daerah Rongkop. Ya, di daerah Rongkop ada satu desa atau dusun, ya, itu ada namanya Kembangan atau Melian, ya, itu yang dulu 300 kakak masuk Islam semuanya. Dari sebelumnya itu belum ada nama agamanya, ya, akhirnya ditulis Islam. Nah itu sebelumnya nggak diisi, dari dulu itu dibiarin kayak gitu aja, Bu. 300 kakak dulu. Nah itu ingin dikuatkan lagi karena iman-iman mereka masih lemah karena dakwah yang kurang di situ. Ya, diantara penguatannya dengan kurban ini. Ada infonya juga, nanti bisa ikut juga yang itu. Kalau ini di daerah Rongkop, kalau tadi itu di masuk Kecamatan Pelayan di Gading, desanya itu Gading. Ya, nanti infonya bisa tanya ke panitia. Demikian, mudah-mudahan manfaat dan mudah-mudahan Allah terus paringi panjang umur, kesehatan dan keberkahan kita dengan ilmu dan amal, dan mudah-mudahan kita terus diberikan keistiqomahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.